Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pasca penggerebekan arena judi sabung ayam yang menewaskan 1 orang di Ngawi, polisi dari Polres Ngawi memburu pelaku dan meringkus 6 penjudi yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi meringkus salah satu pelaku judi sabung ayam di Terminal Kertonegoro Ngawi saat akan kabur ke Jakarta. Pelaku Sumono, warga Desa Randu Songo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Pria berusia 49 tahun ini diduga sebagai penyelenggara judi sabung ayam. Di lokasi lain, polisi juga menangkap Pamujiono. Pria berumur 40 tahun ini ditangkap di rumahnya Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Saat ditangkap, kedua anak pelaku menangis minta bapaknya dilepas. Hingga saat ini polisi sudah menangkap 6 orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, ke-6 pelaku ini memiliki peran berbeda. Ada yang menjadi penyelenggara dan pengepul uang judi sabung ayam. Jadi untuk yang pertama kali yang diamankan adalah penyelenggara yang atas nama Bapak SM tadi posisi sudah ada di Terminal Kertonegoro mau berangkat ke Jakarta. Nah, setelah yang bersangkutan diamankan, kemudian dapat diamankan pelaku-pelaku lainnya memang menjadi bagian dari kegiatan perjudian tersebut. Kalau hubungannya dengan yang meninggal di lokasi itu, yang meninggal terjun ke jurang itu kan? Ya, itu bagian dari yang ikut sebagai peserta. Karena memang pada saat kejadian banyak ya, kurang lebih ada sekitar 50 sampai dengan 80 orang, sehingga saat itu memang dilakukan pembubaran karena memang sudah merasakan dan ada informasi dari masyarakat yang resah akibat adanya kegiatan perjudian tersebut. Sebagai barang bukti, polisi menyita 4 ekor ayam aduan, uang Rp1.400.000 dan 4 unit sepeda motor. Sebelumnya penggerebekan arena judi sabung ayam dilakukan di Desa Randu Songo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Minggu 11 Mei 2024 sore. Akibat peristiwa ini 1 orang tewas terjun ke jurang dan 2 lainnya terluka. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pemilik sawah sekaligus jebakan listrik untuk tikus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Ngawi. Tersangka dianggap lalai sehingga menyebabkan buruh tani tewas tersetrum listrik jebakan tikus. Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik Polres Ngawi menetapkan Slamet, warga Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, sebagai tersangka tewasnya Sunaryo berusia 55 tahun, warga Desa Sumber Bening, Kecamatan Bringin. Pemilik sawah berusia 60 tahun dianggap lalai sehingga menyebabkan Sunaryo tersetrum listrik jebakan tikus hingga meninggal dunia. Meski sudah dijadikan tersangka, namun pelaku tidak ditahan. Namun sesuai pasal 359 KUHP, tersangka diancam kurungan 5 tahun penjara karena lalai hingga menyebabkan orang lain mati. Berdasarkan catatan Polres Ngawi, dalam 5 bulan terakhir, ada 7 korban tewas tersetrum jebakan tikus. Sudah 7 kali. 7 kali. Korban berapa kemudian? Itu 7-tiganya semuanya menjadi korban. Namun demikian, tadi kami sampaikan, korban juga adalah pemilik yang memasang jebakan tersebut. Jadi mereka terkena jebakannya sendiri, sehingga kasusnya memang tidak ada yang dilanjutkan. Namun pada hari ini ternyata korbannya adalah tetangga, dan dari tetangga ini tidak menerima karena si bapaknya tadi menjadi korban, akhirnya membuat laporan polisi dan kami tindak lanjuti sehingga terpenuhi unsur cukup bukti bahwa pelaku yang memasang jebakan tikus ini dapat dikenakan sebagai tersangka pada pemasangan jebakan tikus dengan menggunakan sistem tersebut. Dari 7 korban tewas akibat tersetrum jebakan tikus, polisi baru menetapkan 1 tersangka. Sebab dalam kasus lain, di antara korbannya adalah pemilik jebakan tikus. Kamis 23 Mei, Sunaryo ditemukan tewas di pematang sawah milik Slamet dengan kondisi kaki terlilit kawat listrik jebakan tikus. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, puluhan ibu rumah tangga di Jember mendatangi rumah seorang warga karena dituding membawa kabur uang arisan. Terlapor yang menggunakan berbagai modus penipuan tersebut kini menghilang dan diduga membawa kabur uang arisan senilai ratusan juta rupiah.
Puluhan ibu rumah tangga ini menyerbu rumah AN di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Mereka kesal sebab AN yang menjadi ketua arisan diduga telah membawa kabur uang arisan milik puluhan peserta. Sayangnya saat dicoba ditemui, AN tidak berada di rumah alias kabur entah kemana. Sempat bertahan beberapa waktu di rumah tersebut, warga kemudian mendatangi Mapolsek Bangsal Sari untuk melaporkan kasus dugaan arisan bodong. Sambil menyodorkan sejumlah bukti catatan pembayaran, para pelapor kemudian dimintai keterangannya oleh penyidik. Ulfa, salah satu pelapor, mengatakan AN mulai sulit dihubungi sejak 1 minggu lalu setelah sebagian peserta arisan curiga telah ditipu. Pikiran kami ya seperti biasa, Pak. Arisan itu jalan seperti biasa. Ternyata dalam arisan itu bodong ternyata. Kami kan nggak tahu kalau arisan itu bodong. Pas kami tahu kalau lot itu lebih 5, orang itu langsung nggak ada, Pak. Sudah berapa lama kira-kira menghilangnya? Kiranya 1 minggu. Seminggu kemarin. Di rumahnya memang nggak ada ya? Nggak ada, kosong. Terus ada berapa banyak nih Mbak total peserta arisannya? Total peserta arisan ada 70, Pak. 70-an, itu ibu-ibu semua gitu? Ibu-ibu semua, tetangga kami semua kan, Pak. Dari pemeriksaan sementara, uang arisan yang diduga dibawa lari AN mencapai ratusan juta rupiah. Modusnya, pelaku tidak menyerahkan uang kepada sebagian peserta yang mendapat arisan. Dia membuat suatu nama yang mana fiktif, dimasukkan sebagai peserta juga, dan itu tidak diketahui oleh anggota arisan yang lainnya. Sehingga setiap kali lot itu keluar, ternyata lot itu diambil sendiri. Ada 3 model arisan yang diselenggarakan terlapor, mulai dari 1 mingguan, 2 mingguan, hingga setiap 1 bulan dengan uang hadiah sebesar 7 juta rupiah sekali undi. Hingga saat ini polisi masih mengumpulkan data dengan memintai keterangan para korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang tukang sampah di Surabaya menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.